Katanya Tom Lembong dan Hasto korupsi. Kok dimaafkan? Apa ini calistung politik? Bagai disambar geledek, tadi malam tiba-tiba muncul berita ini. Yaps, Tom Lembong diberi abolisi dan Hasto Kristianto dapat amnesti. Langsung rame, netizen debat, ada yang bingung, ada yang nyinyir, ada yang sok tahu. Tapi sebenarnya, apa itu abolisi dan apa itu amnesti? Serta, apa makna dibalik ini semua? Mari kita bahas. Pertama, abolisi adalah penghapusan perkara pidana sebelum atau saat proses hukum berjalan. Artinya kasusnya dihentikan bukan karena nggak bersalah, tapi karena ada pertimbangan politik, hukum, atau kepentingan negara. Kedua, amnesti adalah pengampunan pidana untuk perkara yang sudah diputus dan biasanya berbau politik. Hukumannya dihapus, tapi bukan karena kesalahannya otomatis hilang. Ketiga, dasar hukumnya jelas. Pasal 14 UUD 1945 ayat 2 mengatakan bahwa Presiden memberi abolisi dan amnesti dengan pertimbangan DPR, bukan persetujuan ya. Lalu ada juga ditegaskan lagi dalam UU nomor 22 tahun 2002. Keempat, gimana prosesnya? Presiden bersurat ke DPR, lalu DPR berikan pertimbangan kepada Presiden, lalu Presiden tetap punya kewenangan akhir. Dan sekarang DPR sudah oke, tinggal tunggu surat resmi dari Presiden Prabowo. Kelima, apakah ini bukti Tom Lembong dan Hasto nggak bersalah? Nah, sebenarnya nggak sesederhana itu. Amnesti adalah pengampunan atas hukuman, bukan penghapusan kesalahan. Terus, abolisi adalah penghentian proses hukum, bukan vonis tak bersalah. Tom Lembong bahkan masih dalam proses banding, belum ingkrah. Jadi ini bukan urusan salah atau benar, karena soal bersalah atau benar itu ranahnya pengadilan, ranahnya yudikatif. Sementara abolisi dan amnesti adalah kewenangan politik dari Presiden. Keenam, Presiden bisa kasih abolisi dan amnesti untuk alasan apa sih? Biasanya demi rekonsiliasi nasional, menjaga stabilitas elit, meredam konflik politik misalnya, atau karena ada deal-dealan di balik istana kan? Kalau saya pribadi melihat ini dalam konteks yang lebih luas ya, bisa jadi ini bagian dari manuver Prabowo menjaga keseimbangan kekuasaan antara geng Solo, geng Banteng, geng JK bareng Anies, atau geng Luhut bareng Bahlil sama Nadiem. Ya siapa tahu ini cara Presiden bilang, tenang dulu, jangan bikin gaduh, karena kita mau merayakan kemerdekaan. Tapi ya itu cuma dugaan saya ya. Kalau kalian tertarik untuk bahas lebih lanjut, kita bahas nanti. Intinya, ini bukan soal membenarkan atau menyalahkan, tapi soal bagaimana konstitusi memberikan ruang keputusan politik di atas dinamika hukum. Dan sebagai warga negara, kita tetap harus menghormati keputusan itu, meski kritik tetap sah dan diperlukan. Karena diskusi sehat itu jauh lebih penting daripada gaduh yang nggak bermutu. Perbedaan adalah rahmat, jadi debat tetap pakai adab. Gimana menurut kalian?